pada kesempatan kali ini, kita masih mencoba melakukan praktikum optik pada cermin cembung dan cermin cekung. Nah, dengan tujuan untuk menganalisis bayangan dan jarak yang terbentuk dari cermin cembung dan cermin cekung ini nantinya. Nah, alat serta bahan yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan lilin sebagai sumber cahaya, kemudian kita membutuhkan cermin cembung dan cermin cekung, di mana di sini kita menggunakan sendok sayur sebagai alternatif. Kemudian kita juga membutuhkan penggaris untuk mengukur jarak yang ditimbulkan oleh bayangan dan benda itu nanti. Nah, oke, mari kita mulai praktikumnya. Sebelumnya kita akan mengurangi cahaya dari sumber lain terlebih dahulu, kemudian kita akan menghidupkan sumber cahaya dari lilin ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan sendok sayur tadi. Sendok sayur ini sebagai analogi dari cermin cembung dan cermin cekung, di mana bagian luar dari sendok sayur ini akan menjadi cermin cembung, kemudian bagian dalamnya akan menjadi cermin cekung. Nah, pertama kita akan mencoba pada cermin cembung terlebih dahulu, yaitu pada bagian luar dari sendok sayur ini. Nah, kita arahkan kepada sumber cahaya, dan lihat bayangannya yang dihasilkan adalah kecil, tegak, dan maya. Jadi, hanya bayangan maya yang ditimbulkan oleh cermin cembung ini. Bayangan maya yang dapat dibentuk oleh cermin cembung ini sebab cermin ini tidak dapat membentuk bayangan yang nyata. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat bayangan yang ditangkap oleh layar yang di belakang sana. Nah, selain itu, bayangan dari cermin cembung ini biasanya sifatnya ini mengecil karena kelengkungan dari cermin cembung ini. Nah, berarti cermin cembung ini memiliki sifat yang tegak, maya, kemudian juga diperkecil. Selanjutnya kita coba pada cermin cekung, yaitu pada bagian dalam dari sendok sayur ini, kemudian kita arahkan ke sumber cahaya yaitu lilin ini. Nah, dapat kita lihat hasil dari bayangan yang ditimbulkan oleh cermin cekung ini. Nah, terdapat titik fokus yang muncul pada layar di ujung sana. Jadi, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung ini lebih kecil, terbalik, dan nyata. Nyatanya ini dapat ditangkap oleh layar yang berada di depan sana. Nah, untuk itu dapat kita ukur. Akan kita coba mengukur bagaimana atau berapa jarak antara cahaya dengan benda, bayangan dengan cahaya, kemudian cermin cekung ini dengan sumber cahaya menggunakan roll yang telah kita sediakan tadi. Pertama, kita coba pada jarak 5 cm terlebih dahulu. Nah, bayangan yang muncul di sana atau titik fokus yang di sana itu berjarak sekitar 28 cm dari sumber cahaya. Nah, sekarang coba kita dekatkan lagi agar titik fokusnya semakin jelas. Nah, sekitar 3 cm cermin cekung dengan sumber cahaya. Kemudian kita ukur jarak dari titik fokus kepada sumber cahaya, dapat kita lihat sekitar 26 cm. Nah, itulah bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dan cermin cembung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat yang bayangan yang ditimbulkan oleh cermin cekung dan cermin cembung ini sangatlah berbeda, di mana bayangan yang ditimbulkan oleh cermin cembung ini adalah maya sehingga tidak dapat ditangkap oleh layar. Sedangkan untuk cermin cekung itu bayangannya bersifat nyata sehingga dapat ditangkap oleh layar dan dapat kita hitung jaraknya dengan sumber cahaya dan jarak dengan bendanya. Oke, sekian praktikum kita kali ini.